Siapkan fotokopi berkas 5. Banyak banget, Pak. Kita bedah ya. Yang 5 ini, yang 5 ini isinya apa sih? Jadi isinya sama rekan-rekan ya. 5 berkas ini isinya sama. Jadi saya buka satu aja. Yang 5 berkas ini isinya sama. Saya buka satu aja. Contoh nomor registrasi online seperti ini. Ini boleh dipoto nih atau di screenshot. 1 2 3 ceklek, 1 2 3 ceklek. Kemudian nanti Anda saat verifikasi udah lengkap ya. Verifikasi itu nomor registrasi online udah dibawa. Kita ceritanya verifikasi nih ya. Daftar nomor registrasi online dibawa, di print 5. Kemudian surat keterangan sehat verifikasi itu udah ada. Ini contoh asli, di fotokopi 5. Dilegalisir, kalau Anda bikin di puskesmas, legalisirnya di puskesmas. Kalau Anda bikinnya di RSUD, nanti legalisirnya di RSUD. Kalau Anda bikinnya di Dinas Kesehatan, nanti legalisirnya di Dinas Kesehatan. Kemudian verifikasi udah ada SKCK. Ini SKCK. Kalau SKCK Anda masih ada tanda tangan, masih ada stempel bulat, ini di fotokopi 5, dilegalisir di Polres. Kalau SKCK Anda udah seperti ini, udah menggunakan TTE ini ya, tanda tangan elektronik, jadi tidak ada tanda tangan, Anda punya SKCK, dan saya lihat tahun 2020 ini semua udah TTE ya. Jadi SKCK yang terbaru, ini tidak usah dilegalisir, cukup di fotokopi 5. Udah fotokopi aja 5. Kemudian BPJS di fotokopi seperti ini ya. BPJS di fotokopi seperti ini. Jangan digunting. Biarin seperti ini. BPJS tidak dilegalisir. Nah rekan-rekan, KTP tidak dilegalisir. Fotokopi 5 ini KTP chassis ya. KTP Anda di fotokopi seperti ini. Yang ada fotonya di atas, Republik Indonesianya di bawah. KTP tidak dilegalisir. KTP ibu seperti ini. Kalau Anda tinggal sama wali berarti KTP wali. Kalau tinggal sama kakek nenek berarti ini KTP nenek. Kalau tinggal sama paman dan bibi berarti ini KTP bibi. Kalau Anda tinggal sama abang kandung berarti ini istrinya abang kandung Anda. KTP ayah. KTP ayah di fotokopi seperti ini. Jadi KTP di fotokopi satu orang satu ya, satu lembar maksudnya. Isinya 5 maksudnya. KTP ayah selembar, KTP ibu selembar, KTP Anda selembar. Jangan digabung-gabung. Tapi di fotokopinya 5. KTP Anda 5 lembar, KTP ayah 5 lembar, KTP ibu 5 lembar. Semua KTP tidak dilegalisir. Kemudian ini akte lahir ya. Nah, akte lahir Anda yang lama, yang masih ada tanda tangan, itu dilegalisir. Akte lahir lama itu ada kotaknya ya. Akte lahir lama itu ada bingkai. Masih ada tanda tangan, di fotokopi dilegalisir. Fotokopi 5 dilegalisir. Untuk akte lahir yang baru itu nggak ada bingkainya ya. Akte lahir yang baru nggak ada bingkainya, nggak ada tanda tangan. Jadi akte lahir yang baru, tanda tangannya udah tanda tangan barcode, ini tidak dilegalisir. Anda yang punya akte seperti ini, cukup di fotokopi 5. Kartu keluarga. Kartu keluarga, kalau masih ada tanda tangan, di fotokopi 5 dilegalisir. Tetapi kalau udah seperti ini, kartu keluarganya udah menggunakan barcode, ini di fotokopi saja 5. Ini ijazah SD, jadi semuanya pakai. Anda daftar SIPSS pun pakai ijazah SD. Ijazah SD masih ada tanda tangan, dilegalisir. Fotokopi 5 ya. Ini SKHUN SD. Ada barcode, tapi masih ada tanda tangan, dilegalisir. Anda kalau tidak tahu SKHUN begini ya. Surat keterangan hasil ujian sekolah atau surat keterangan hasil ujian nasional. Ini SKHUN dilampirkan. Bagi yang punya fotokopi 5. Nah ini ijazah SMP rekan-rekan. Masih ada tanda tangan, dilegalisir. Anda kalau tidak punya SKHUN SMP rekan-rekan, silahkan Anda gunakan SKL. Jadi SKHUN-nya bisa diganti SKL nih, surat keterangan lulus. Anda kalau punya SKL dilegalisir ya, fotokopi 5 SKL-nya dilegalisir. Pak, saya tidak punya SKHUN. Pak, saya tidak punya SKL. Dibuat aja surat keterangan tidak ada SKHUN dari SMP Anda buat jaga-jaga. Kemudian rapot SMP tidak dipakai ya, rapot SMP tidak dipakai. Nah ini ijazah SMA. Nanti masih ada tanda tangan dilegalisir.
Untuk sekolah madrasah, MI, MTS, aliyah, nanti legalisirnya 2. Dari kepala sekolah aliyahnya 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Kalau Anda MTS, dari kepala MTS-nya 1, dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Madia 1. Kalau tidak ada SKUN SMA, Anda bisa menggunakan SKL SMA. Ini SKL ya, surat keterangan lulus. Nah ini udah ada barcode-nya, tapi masih ada tanda tangan, jadi dilegalisir. Karena ini madrasah aliyah, legalisirnya 2. Dari kepala aliyah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Madia 1 ya. Jadi legalisirnya 2. Rapot SMA. Nah ini pakai. Ini contoh rapot SMA. Rapot SMA difotokopi mulai sampul depan. Laporan hasil belajar. Jadi rapot SMA difotokopi dari sampul depan sampai halaman terakhir. Ini halaman terakhir udah ada barcode. Karena masih ada tanda tangan, jadi tetap dilegalisir ya. Ini dilegalisir ya, sampai semester 6 tuh. Dilegalisir. Dia udah ada barcode, tapi masih ada tanda tangan, tetap dilegalisir ya. Legalisirnya 2, karena ini aliyah. Dari kepala aliyah 1, dari Kementerian Agama Kabupaten 1. Kemudian nanti Anda yang menggunakan ijazah D1, D2, D3, D4, S1, dilengkapi semuanya. Sampai S2. Nah, saya kasih contoh S2. Jadi ini ijazah S2. Ijazah yang udah menggunakan tanda tangan barcode seperti ini, rekan-rekan nih. Ini ijazah magister ya. Ijazah yang udah menggunakan tanda tangan barcode seperti ini tidak dilegalisir. Cukup difotokopi saja 5. Sekali lagi, Anda yang menggunakan ijazah seperti ini, difotokopi saja 5. Berikutnya ini transkrip nilai rekan-rekan ya. Nah ini transkrip nilai. Transkrip nilai seperti ini. SMA, SMK, aliyah nggak pakai transkrip nilai ya. Transkrip nilai ini khusus yang lulusan D1, D2, D3, D4. Nah ini transkrip nilai ketika daftar online di-upload ya. Bagi yang lulusan diploma dan sarjana, saat daftar online ini transkrip nilai di-upload. Nah ini transkrip nilai yang di-upload seperti ini. Karena 2 lembar nanti digabung ya file PDF-nya. Nah ini masih ada tanda tangan, jadi di fotokopi dilegalisir. Fotokopinya 5. Nah terakhir rekan-rekan, nanti akreditasi kampus. Nah ini contoh sertifikat akreditasi yang benar begini. Bukan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh kampus, bukan. Sertifikatnya dikeluarkan oleh BAN PT. BAN PT itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bentuknya seperti ini. Nanti di sini akan disebutkan jurusannya apa, manajemen, Universitas Hayamuruk. Kemudian di sini ada akreditasinya unggul, akreditasinya baik sekali, akreditasinya baik, akreditasinya cukup. Kalau Anda daftar SIPSS, akreditasinya minimal baik. Kalau Anda daftar Bintara, akreditasinya minimal cukup bagi yang daftar Bintara menggunakan ijazah, diploma, dan sarjana. Nah rekan-rekan, itu contoh berkas ya. Contoh berkas yang Anda fotokopi 5 kemudian dilampirkan. Untuk berkas yang di-download, besok kita bahasnya ya. Malam ini kita bahas yang berkas pribadi aja. Jadi berkas data-data pribadi. Untuk pemberkasan, ini jangan dihektar rekan-rekan. Gunakan penjepit yang besar seperti ini. Supaya berkasnya tidak sobek-sobek. Anda kalau dihektar, begitu besok verifikasi, kan Anda nggak dibeginiin. Mana ijazah? Anda kasih. Mana legalisir ijazah ini? Mana rapot ini? Mana legalisir rapot ini? Kalau Anda hektar, dibuka-buka, ceklek-ceklek, sobek-sobek. Jadi berkas jangan dihektar.